Mabado kita masuk part 2 atau video 2 ya. Dasar pokok ilmu pengetahuan kaum sufi, ya itu teorinya tasawuf. Ini sayangnya sering disalahpahami oleh publik yang awam. Sebagian orang yang penuh kebencian pada ilmu tasawuf dan jalan tarekat menuduh yang bukan-bukan. Abul Hasan Asyadzili, pendiri tarekat Syadziliyah, mengatakan menasihati kepada murid-muridnya dan para pelaku tarekat salik, termasuk kita, nasihat beliau kita ambil, kita nukil. Abul Hasan Asyadzili, ya, ini ulama besar. Beliau berkata, "Ida kan al ilmu alladhi tasilukan tarigil kasyifi summa yudakelipul kitaba wassunata wa amal bil kitabi wassunati wa truknata ijadal likawahi." Ya kan? Ya. Nah, artinya deh, jika ilmu yang engkau dapatkan melalui jalur penyikapan batin, kasyaf, ilham, kemarin dikaji, dan kemudian ilmu itu bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, hati-hati karena kita mengamalkan tarekat itu sering naik imajinasi. Beragama itu kalau rohaninya terlalu tinggi, imajinasi kita sering naik. Dia tetap harus berpedoman kepada Al-Quran. Kalau bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, maka amalkanlah Quran dan Sunnah, tinggalkan kasyaf tadi. Ya, tinggalkan. Nah, serta tinggalkan hasil penyikapan batin. Paham ya? Ini ada di kitab Syarah Mat Al-Hikam halaman bab 2, 302 dan 303. Referensinya itu. Jadi semua pernyataan tegas para sufi besar tadi adalah pedoman dasar bagi kita, khususnya untuk publik awam, untuk mengenal hakikat torekot dan ilmu tasawuf. Jadi torekot dapat pula diibaratkan sebagai sebuah kendaraan umpamanya yang digunakan menuju tujuan tertentu. Sedangkan ilmu tasawuf, apa itu? Ibarat menunya, panduannya. Torekot ya, kendaraannya. Sekarang antum bawa kendaraan, panduannya mesti ada nggak? Nah, kita sering bawa panduannya tapi nggak pernah bawa mobil. Ya, tinggi banget tuh sampai dapat sarjana dong. Baru baca panduan dapat sarjana. Bawa mobilnya nggak? Ya gitu ya. Cara mengoperasikannya hanya tahu itu. Pas dia membawa mobilnya, gampang, kalah sama bini, kalah sama waktu, ya, kan gitu ya, gampang. Ada aja setan masuk pas mengoperasikannya. Praktekin gitu ya. Dan mengendarai dengan baik dan benar itu jelas tasawuf. Bertasawuflah supaya selamat sampai tujuan. Pahami paduannya. Yang bahaya kan langsung bawa kendaraan. Ya kan? Jadi tasawuf juga penting. Kan bahaya juga itu. Jadi satu-satunya menu dan pedoman yang terjaga kebenarannya adalah pedomannya tetap Al-Quran Sunnah. Jadi antum kalau nggak belajar tasawuf tapi memahami Al-Quran dan Sunnah, nggak perlu bertasawuf. Langsung praktek, karena di tasawuf itu sendiri ada di Quran dan di Sunnah gitu. Abu Hasan Al-Warraq mengilustrasikan seorang salik yang selamat dalam perjalanannya adalah sebagai berikut. Ilustrasinya begini ya. Lan yasila abdu illallah illa billah waqtidaan bihabibullah fil umur syariati. Wa man syalaka tariqan illallah bi ghairi tibai kitabi wa sunnati faqad dala ainda ayaqana qad atada. Seorang hamba tidak akan pernah sampai kepada Allah kecuali dengan melalui Allah.
ya, dan mengikuti jejak kekasih Allah, berarti mursyid, ya, dan urusan syariat, berarti tidak boleh meninggalkan syariat. Jadi barang siapa yang membuat jalan sendiri pada Allah tanpa mengikuti Al-Quran, As-Sunnah, maka dijamin sesat pada saat sudah yakin dirinya mendapat hidayah. Kalau tidak ada pedomannya tetap juga nyasar. Ya, ini kalau ingin melihat bukti, lihat bukunya Tabaqat Asy-Syufiyah halaman 300. Ya. Jadi pentingnya kepada murid pengamal tarekah. Lu ingatkan lagi, setelah dibai'ah. Kapan kita dibai'ah? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasul, itu sudah dibai'ah. Apa ya? Islam dibai'ah enggak? Berjanji kan? Saya hanya bertuhan Allah, Nabi Muhammad utusan Allah. Itu bai'ah. Kita berjanji itu, berarti kita tidak boleh meninggalkan itu. Kalau ke Allah, kepada Quran, kalau kepada mursyid, kepada Rasulullah. Karena ujung mursyid adalah Rasulullah. Itu bai'ah. Jadi jangan tinggi-tinggi nyari bai'ah. Kita belum dibai'ah, bai'ah pakai selendang, itu seremonial. Duduk gak? Ya. Pertanyaannya sebenarnya seorang muslim sudah dibai'ah gak? Kapan? Kapan? Karena tradisi. Maka di sini terus dibai'ah 3 kali sehari ya. Seminggu 3 kali. Dikuatkan lagi kekuatan kita berislam. Ya. Jadi itu yang perlu Anda jelaskan secara lebih jelas. Jadi menguatkan ilmu, ya, dibai'ah kembali. Kalau syariat tidak kuat, rawan sesat. Kalau itikad kita nggak kuat, juga rawan sesat. Karena ciri utama agama itu melahirkan apa? Kalau nggak ada baiat, nggak kuat kita bertolebul ini. Ciri kita beragama, halo, melahirkan khayali, melahirkan fantasi, bener nggak? Coba logika kita. Antum beragama tanpa ada dasar, merenung, sudah itu muhasabah, pikirkan satu titik saja, hasilnya fantasi, hasilnya khayali. Betul? Sholat aja sering ngayal nggak? Betul? Ya kan? Nah itu hati-hati. Ya. Agama mesti ada petuntun. Bila syariat tidak kuat, maka bisa melahirkan fantasi yang sesat. Iya kan? Jika fantasi dituruti, maka akan melahirkan tragedi dalam beragama. Benar nggak? Jangan pinter deh. Ayo aja. Setan nggak pernah istirahat, bro. Sering nyamar menjadi nur, petunjuk, cahaya. Salah satu contoh, ya, katakan nih, Syekh Abdul Qadir Jailani pernah diuji tuh, ya, oleh setan tadi, berkata, aku ini Tuhanmu dan aku bebaskan keharaman dirimu. Jadi arti kata Syekh Abdul Qadir boleh melakukan haram. Ya. Tapi Syekh Al-Jailani nggak tertipu karena kuat ilmu syariat, betul kan? Ia tahu bahwa yang menjadi nur itu adalah setan, karena Allah tidak mungkin, mustahil memerintahkan keharaman. Nah itu di manaqib sering dibacakan itu. Jadi tapi larinya ke kesaktian aja, ini jadi bingung nih. Ya. Jadi kadang orang-orang saleh fantasinya seperti itu. Iya, orang saleh fantasinya seperti itu. Iya. Mengaku, contoh nih, kamu merasa saleh nih. Ya, misalnya dia udah lulusan S3 UIN lagi, enggak UIN aja lah ya. Al-Baghdad aja ya. Udah lulus S3-nya. Kuliahnya Jazirah Timur nih, ya. Daerah banyak jin sana, jin dalam botol kan, gitu ya. Jadi fantasinya kuat-kuat ini, melahirkan fantasi nih orang-orang soleh ini. Ya. Gimana? Mengaku bermimpi bertemu Nabi.
Brandung Abbas. Padahal ngeliat punggung aja, alhamdulillah, fantasinya keluar. Saya sudah bertemu Nabi, maka saya harus dikunjungi sama orang. Lifestyle-nya tinggi lagi ya, nah, gitu ya. Mimpi Nabi hadir, betul kan? Fantasinya tinggi-tinggi, melihat nur, terbang ke awang-awang dan lain-lain. Ini sering kena uji. Jadi jangan sepelekan perkara ini. Maka jika syariatnya tidak kuat akan melahirkan fantasi individu-individu yang bisa menyesatkan individu itu sendiri. Nah, kalau diajarkan gimana? Makanya orang Thariqah sering dikritik oleh syariat. Sering dikritik. Jangan marah. Bukan karena syariatnya dibenci loh. Mau orang fikih, mau orang akidah, bukan benci tarikahnya. Yang dikritik adalah fantasi yang berlawanan dengan hukum syariat. Itu dia yang dikritik. Yang duduk boleh dikritik. Ya, fantasinya kok kebal badannya, main golok. Wah, kan ngaco ini. Jatuhin orang 1000. Hati-hati, tinggi agama kalau nggak kuat syariat maka fantasinya naik. Betul kan? Rambutnya nggak mempan digunting dan ini ngaco nih. Nggak mau tahu dia loh. Nggak bisa kayak gitu. Itulah yang harus diluruskan. Kalau dia nggak mau ya udah dia doain aja ya. Nah. Seperti membayangkan mursyid, hati-hati nih. Kan banyak di tarekat itu sekarang. Kalau nggak tembus, bayangkan mursyidnya. Bisa memberi syafaat nanti sampai ke padang mahsyar. Waduh, gawat nih. Nah, ini kacau nih. Sekelas Nabi Nuh, sekelas Nabi Ibrahim, sekelas Nabi Musa, nggak mampu memberi syafaat. Ada di Quran. Sekelas Nabi, ini mursyid, ada yang bisa memberi syafaat. Cukup membayangkan saya teriak selamat antum ketinggalan, ngaco ini. Itu nggak ada itu, Abah Adam nggak pernah ngajarin itu tuh. Itu botan-botan aja. Seandainya ada orang melakukan begitu kebetulan aja tuh. Ya. Hanya Nabi Muhammad SAW yang diperkenankan oleh Allah memberi syafaatul ujma. Itu ada di Quran. Itu dia. Maka itu dibolehkan tawasul sholawat kepada Nabi, minta syafaat boleh. Tapi minta syafaat kepada Nabi itu nggak bisa. Nabi Ibrahim nggak bisa. Bahkan Nabi Muhammad saja dalam hal syafaat tetap butuh dukungan amalan pada umatnya, nggak langsung memberikan. Ketika ada sahabat yang meminta syafaat Nabi sampai akhirat, maka Nabi pun meminta dukungan ke sahabat itu memperbanyak sujud, lamain sujudnya, sholat. Nabi begitu. Misal tidak mentang-mentang Nabi bisa memberi syafaat tapi repot sholatnya merah lagi, kartunya buruk, kacau. Minta syafaat mandul udah salah. Minta syafaat ke Nabi tapi sholatnya rapornya merah. Nggak sholat lagi bilang betul. Dapat nggak syafaat? Jadi tasawuf merupakan sebuah ilmu, pengamalan ilmu bisa dilakukan dan sampai kepraktekan perlu amalan yang disebut tarekat. Jadi tujuan dari orang yang bertarekat adalah wusul, catat tuh. Namanya wusul. Ada yang tahu artinya wusul? Tujuan kita bertarekat melakukan amalan tasawuf, tujuannya adalah nawaitunya lurus. Apa namanya? Wusul. Wusul kepada Allah. Wusul itu artinya sampai. Udah? Tujuan kita bertarekat adalah supaya utang kita selesai. Benar nggak?
Tujuan zikir adalah supaya kita dapat istri. Tujuan kita hobi supaya kita dapat kerja. Salah. Jadi gini, tujuan kita berzikir, mengikuti amalan tarekat adalah supaya bisa wusul kepada Allah. Wusul illallah. Bisa benar, bisa salah. Hati-hati. Nih, gini nih, ini jelasin dulu. Jadi sebelum sampai kepada Allah, makrifatullah. Karena itu di makrifat. Ingat, makrifat itu harus bertarekat juga. Maka manusia harus mengenali apa? Sebelum sampai ke Allah. Masuk ajaran tarekat. Masuk juga ajaran syariat. Kenali nafsu-nafsu yang ada di dalam diri kita. Benar gak? Enggak langsung bertakwa dulu. Langsung enggak. Sebab nafsu sering menjadi penghalang wusul kepada Allah, sampai kepada Allah. Nah, pertanyaan, pembahasan nafsu itu ada di mana? Umumnya ilmu tasawuf. Iya kan? Pembahasan perkara nafsu itu putarannya di ilmu tasawuf. Imam Al-Ghazali sudah menjelaskan secara detail bahwa di dalam diri kita ada 4 nafsu. Benar kan? Syariat juga menyebutnya gitu. 1 nafsu amarah, 2 nafsu lawamah, 3 nafsu sawiyah, 4 nafsu mutmainnah. Itu tasawuf, itu teori. Nah, ya kan? Jadi nafsu amarah, lawamah merupakan yang 2 itu jenis nafsu yang tercela. Jadi ada nafsu dolalah, ada nafsu baik, ada nafsu jelek, ada nafsu baik. Enggak nafsu semuanya dipukul rata jelek semuanya, enggak. Ya. Nafsu tercela itu nafsu amarah, lawamah itu wilayahnya mana? Teori tasawuf. Sementara nafsu sabiyah, mutmainnah adalah nafsu yang terpuji, ada di Quran kan? Enggak perlu dibaca deh. Ya. Oleh karenanya 2 nafsu yang tercela tersebut harus diperangi. Di mana yang diperangi? Yang amarah dan lawamah. Nah, kalau kita masih memerangi nafsu, itu masih pangkal dalam ilmu tarekat pada makomat tobat. Iya kan? Nah, sekarang kalau kita memanage kolbu supaya jangan tercemar, itu masih makomat tobat. Ya. Ya, jadi 2 nafsu tadi yang harus diperangi dengan olah batin riyadoh juga. Riyadoh itu rutin berlatih dengan melakukan praktek tasawuf yang disebut tarekat pada makomat tobat. Maka dalam menundukkan hawa nafsu amarah dan lawamah, setiap tarekat memiliki caranya berbeda-beda. Ada yang menganjurkan puasa Senin Kemis. Itu wilayah mana? Syariat. Bahkan kita diwajibkan setahun sekali 30 hari menundukkan 2 nafsu tadi. Berarti di Islam juga ada perintah menjalankan tarekat. Benar nggak? Ada yang khusus puasa Daud. Berat itu. Sumber dari nafsu amarah adalah ini teori tasawufnya dulu ya, supaya tahu sumbernya. Makanan, perut kenyang. Sehingga untuk mengurangi potensi nafsu tadi yang 2 amarah, yang nafsu amarah itu, maka harus berpuasa. Berpuasa juga bisa memutus suplai darah. Jangan semuanya nanti mati. Iya kan? Maka ada waktunya. Di mana darah merupakan apa? Secara ilmu syariat, lalu lalangnya setan. Berjalan di jalan darah, ya kan?
Dengan berpuasa maka otomatis terjadi proses berhenti untuk suplai darah selama 1 hari. Enggak 1 bulan, itu ulang pengulang. Kalau 1 bulan matilah kita. Ya kan? Nah, selain berpuasa, para pelaku tarekat juga dianjurkan untuk mempraktekkan zikir. Makanya orang yang kawat itu sebabnya puasa sunnah. Nah, itu dia. Di antara zikir yang paling masuk di dunia tarekat adalah rapta semua nih, la ilaha illallah. Zikir ini juga bisa digunakan sebagai upaya untuk la ilaha illallah itu menundukkan nafsu amarah. Jadi ada zikir la ilaha illallah tapi konteksnya masih taubat, tahu nggak? Nah, sekarang tanya, yang duduk ini dalam konteks ini umumnya di situ dulu. Ya, belum naik-naik itu. Amarah aja tuh. Perut kenyang, ya. Makanan itu aja tuh. Dangkal ya. Nah, seperti apa di antara salah satunya? Maqamat awal dulu nih. La bacanya itu ditarik dari perut ke atas. Ila bacanya ditarik ke kanan. Ilallah dihantam ke hati dengan hentakan ilallah Allah. Ini diharapkan apa? Supaya hati selalu ingat kepada Allah. Betul kan? Jadi para sufi itu, salik itu berpuasa dan berzikir secara istiqomah, baik harian, bulanan maupun tahunan. Kita kan tahunan aja. Tidak lain adalah upaya menundukkan hawa nafsu. Dalam tarekat Naqsabandiyah itu ada rutin kalwat yang disebut menyepi 10 hari. Itu pemula masuk kalwat. Kemudian naikkan makomatnya. Ini kena hawa nafsu 20 hari disebut mutawasid. Kalau udah naik makomat namanya pangkatnya mutawasid, bukan kopral, bukan kolonel, bukan letkol. Mutawasid itu 20 hari. Kemudian 40 hari itu muntahi. Ya, itu pada Naqsabandiyah dalam praktek berkawat sambil berpuasa. Nah, menyendiri kawat merupakan latihan untuk mengosongkan hati dan pikiran. Nafi isbat sering disebut. Tujuannya adalah untuk mengikis hubungan dengan hal-hal yang bersifat duniawi, sehingga hubungan yang ada hanya berfokus kepada Allah. Karenanya para ulama sufi terdahulu melakukan kawat selama berpuluh-puluh tahun loh. Idakan minal mungkini aqda'u rakhabatika fayumkinuka ansyurana janata hiya makanuka asyama'u yumkinu anta'ani hisi auda ta'amana. Jika hawa nafsu sudah bisa ditundukkan, maka bisa merasakan surga sebagai tempatnya. Surga bisa bermakna hisi, bisa bermakna maknawi. Hisi audata ma'ana. Betul kan? Nah, jadi bertasawuf tetapi tidak bertarekat. Jawab sendiri. Ada orang yang belajar tasawuf namun dia tidak bertarekat. Banyak gak? Banyak. Berapa orang masuk di jurusan tasawuf di UIN? Berapa orang yang bertarekat? Kok dikejar aja UIN ya? Ini aneh, bertasawuf tidak bertarekat itu aneh. Iya. Ada orang bahkan banyak belajar tasawuf namun tidak bertarekat. Jadi resiko sebuah lembaga kalau melakukan sesuatu harus tuntas sampai ilmunya. Jadi di UIN juga harus ada tarekatnya, kan betul kan? Iya. Ini sambil suruh cari sendiri gratisan begitu, pusing. Kemana ngaji ini? Enggak.
Padia loh. Jadi dia itu kasihan. Jadi gini. Namun dia tidak bertorekot, bertasawuf. Dan ada juga orang yang bertasawuf juga bertorekot. Alhamdulillah ada. Enggak semuanya ya. Keduanya memiliki pencapaian spiritual yang berbeda. Bertasawuf tidak bertorekot, ada pencapaian spiritualnya. Bertasawuf dan bertorekot, beda nggak pencapaian spiritualnya? Pasti beda. Iya kan? Nah, ada bertorekat juga, tapi masih ragu dia, tasawuf lagi dikencengin kan. Torekotnya kurang istiqomah. Maka dia jadi fantasi. Nggak mau tahu dosennya tuh. Mau fantasinya tinggi banget tuh. Wah, tunggu dulu, saya dulu masuk, saya tengok dulu. Wah, nggak baru boleh masuk. Di sini nggak ada jin nih, baru siap masuk. Paham nggak? Kamu apa jiwa? Kamu tadi kan? Oh, udah tahu ya. Gitu. Jadi aku ingatkan dulu, jangan naik fantasinya. Ya. Kalau belum kuat, apa? Torekotnya. Karena tadi kan resiko mengkaji teori agama adalah naik fantasi. Memang mencapai spiritual, tapi yang satu spiritual fantasi, yang tahu spiritual benar, begitu. Beda ya. Berbeda. Karenanya orang yang belajar ilmu tasawuf namun tidak dipraktekkan dengan bertorekot, nggak dipraktekkan dengan torekot, maka itu akan menjadi sekedar pengetahuan teoritis dan tidak bisa mengalami spiritual yang sesungguhnya secara ajaran Islam. Pengalaman spiritualnya harus ada penuntun. Nah, sementara mereka yang bertasawuf nih, mereka yang bertasawuf ya dan juga bertarekat, maka akan bisa merasakan apa yang dikatakan, sebab orang bertarekat itu punya guru, gurunya punya guru, gurunya punya guru, langsung bersambung sampai Rasulullah. Itulah pentingnya guru. Maka orang yang bertasawuf bertarekat mutasil, bisa bersambung. Antum belum merasakannya, tapi antum mutasil. Kalau ada sambungan sampai ke atas, maka kemana aja antum termonitor. Itu yang disebut mutasil. Walaupun antum nggak ngerti, kalau ada gurunya maka antum mutasil. Siap-siap cuit, siap-siap ini, siap-siap itu, siap-siap pas makan haram gempor sendiri. Itu bukan disumpahin, itu mutasil. Ada sambungan di atasnya. Nah, bahasa yang duduk itu behit. Ya. Di yang duduk kan nasabnya jelas. Mutasilnya sampai mana? Ya, gitu ya. Bersambung. Maka orang yang tidak serius bertorekot tapi mendalami tasawuf tinggi, tidak rutin, apalagi kalau bertorekot digabungkan nanti akan diteorikan, ya sebenarnya nggak perlu, maka akan beda hasilnya. Maka timbullah fantasi. Tolong pisahkan itu. Antum ingin mutasil kan? Nah, sebab apa yang kita amalkan tetap dalam koridor keteladanan yang sudah dicontohkan Rasulullah. Keteladanan itu kan nggak bisa diteorikan. Betul? Iya kan? Nah, jadi asal usul jarak zikir tarekat yang sering menjadi perdebatan. Ini yang perlu Anda jelaskan lagi. Ya, itu umumnya yang selalu jadi perdebatan hanya dengan domir hu a. Sesat. Bahkan ulama keren ada yang menyebut tidak berdasar sesat katanya. Nggak perlu disebut orangnya. Hu a. Ya. Nah, ini ada di Rumi nih. Oh, kayaknya sesat kan gitu ya.
Coba di kalau halakah, kalau berputar. Sejarah gini. Di Indonesia itu ada ulama ahli nahu. Nggak dong sebut. Ya. Takut kadang hidungnya. Ya. Pada zaman dulu ilmu nahu itu bisa memprakarsai seorang menjadi wali loh. Hanya belajar ilmu nahu. Ada ulama Kiai Jawa yang cukup populer karena beliau ahli nahu. Bertahun-tahun. Nahu pada era dulu itu menjadi wali disebutnya ya hatta nuhata qulubuhum linauhi. Famin azimi syai'inihi lam tahwihi. Sehingga hati mereka dapat berpindah karena ilmu nahunya yang melalui kebesarannya tidak dapat dicegah. Aduh, ini berat nih. Nah, beberapa orang yang soleh nih ketika dalam keadaan wusul ilallah, orang yang sampai kepada Allah, ya, wusul ilallah, tidak dalam keadaan sadar nih, wusul ilallah itu sampai kepada Allah, itu blank. Kata-katanya berubah. Ya. Sebagai mestinya blank. Bahkan untuk mengucapkan tahlil saja nggak bisa. Benar nggak? Ya. Itu sering disebut oleh orang tarekat syatahat. Pernah dengar tuh? Syatahat. Jadi kata wusul terkadang juga berdampingan dengan ilallah. Wusul itu berdampingan dengan kata ilallah. Ini udah makomat susah juga nih. Betul kan? Yang sampai kepada Allah itu sering berdampingan dengan ilallah. Kata wusul secara bahasa berarti sampai kan? Sedangkan wusul ilallah berarti sampai kepada Allah. Iya kan? Makrifatullah. Kalau makrifat ada beda. Mengenal ilmu itu teori. Jadi yang sebenar sampai itu adalah wusul ilallah, sampai kepada Allah. Wusul ilallah merupakan capaian rohani seseorang yang telah melewati sebelumnya rintangan dan hambatan spiritual. Jadi wusul ilallah adalah pengalaman rohani di mana seseorang bisa merasakan kedekatan yang begitu dekat dengan Allah. Kalau di syariat sudah sampai ihsan. Jadi wusul ilallah merupakan sebuah kata yang juga sering disalahpahami oleh sebagian kalangan ulama. Ini udah ulama juga sering salah paham. Sampai-sampai Ibnu Athaillah dalam kitab Al-Hikam memberikan garis yang jelas agar orang-orang yang tidak menyalahpahami istilah wusul ilallah. Di antaranya di Al-Hikam ini. Wasuluka illaihi wasuluka illa ilmi bihi wala fajala rabbuna an yatasila bihi syai'un aw yatasiluhu bi syai'un. Sampaimu kepada Allah adalah sampaimu kepada ilmu tentangnya, makrifatullah. Kalau bukan demikian, Maha Suci Rabb kami dari penyatuan sesuatu padanya atau penyatuannya pada sesuatu. Jadi no wujudilah. Ya. Karena itu Syekh Asy-Syarqawi dalam kitab Minnahul Qudsiyah Alal Hikam At-Tahiyah mengatakan begini. Wa wusulun illallah yakni biwuduhul ma'rifati anillahil muhasalatu minas syahadati bi ainil aqli wahiyya sahadatun takfil insana minal hujaji wal barahini. Artinya wusul illallah jelas berarti ilmu tentang Allah yang diperoleh dari penyaksian melalui mata batin, bukan mata lahir.
sebuah kesaksian yang mencukupi seseorang dari dalil dan bukti. Ingin jelas, ada di Minahul Qudsiyah juz 2 halaman 39, itu referensinya. Begitu juga kata Syekh Ahmad Al-Jarud dalam syarah hikamnya mengatakan begini, li wusulin illallah wal wusulul batiniyu lil ma'rifati haula ajamatillah wa jalihil min kilalil fahmi al mubasyirah li jauhariha. Artinya wusul ilallah adalah sampainya batin pada pengetahuan tentang kebesaran keagungan Allah dengan jalan langsung memahami hakikatnya. Ini ada di kitab Jarud ya, di halaman 170. Adapun Syekh Ibnu Abad menjelaskan hal yang serupa pada istilah wusul ilallah. Yang dimaksud adalah istilah wusul ilallah yang berada di tengah kelompok tarekat sajiliyah saja, yaitu pengetahuan hakiki terhadap Allah, bukan penyatuan zat antara Tuhan dan makhluknya, bukan. Al-wusulu illallah alladhi yusiru ilaihi ahlu hadihi at-tariqatuhu huwal wusulu ila ilmil al-haqiqi billahi ta'ala wa hada huwa gayatus syadikina wa muntaha syari syairina wa amash wusulim wahum baina dawatu fahu muta'alanahu. Usul ilallah yang diisyaratkan oleh tarekat ini, khususnya Sajaliyah, adalah sampainya seorang kepada ilmu hakiki terhadap Allah. Pengetahuan hakiki ini adalah puncak para pesuluk, titik perhentian akhir perjalanan-perjalanan rohani. Sedangkan usul yang dimaksud dengan penyatuan zat Allah dan hamba, misalnya Allah Maha Suci dari hal itu. Ini ada di Gayatul Mawahibil ya, halaman 39 kitabnya itu. Kita tutup dulu perkara